Ketika kamu berbelanja berbagai kebutuhan sehari-hari di supermarket, biasanya produk-produk berkemasan tersebut merupakan hasil produksi perusahaan yang dimiliki BUMS. Biasanya di kemasan produk tersebut ada tulisan diproduksi oleh PT yang ada di wilayah Indonesia. Coba deh, kamu ingat atau lihat lagi di kemasan mie instan, sabun, bumbu-bumbuan, minuman, dan produk-produk yang kamu beli itu. Siapa sih pihak yang mengelola bahan baku dan memproduksi barang-barang tersebut? Nah, kali ini kita akan membahas tentang BUMS atau Badan Usaha Milik Swasta. Salah satu jenis badan usaha yang banyak berperan dalam perekonomian Indonesia. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja ya kita bahas serba-serbi tentang BUMS. BUMS, Badan Usaha Milik Swasta. Badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh pihak swasta, baik secara perorangan ataupun beberapa orang dalam bentuk kerjasama penanaman modal. BUMS digolongkan menjadi dua, yaitu BUMS swasta dalam negeri dan BUMS swasta asing. BUMS memiliki beberapa jenis. Jenis-jenis BUMS berdasarkan badan hukumnya. 1. Badan usaha perseorangan. 2. Badan usaha firma atau FA. 3. Badan usaha persekutuan komanditer atau CV. 4. Badan usaha perseroan terbatas atau PT. Badan usaha perseorangan. Apa sih yang dimaksud dengan badan usaha perseorangan? Badan usaha perseorangan adalah suatu bentuk usaha yang hanya didirikan oleh satu orang. Modalnya juga dari satu orang yang sekaligus memimpin dan bertanggung jawab atas segala pekerjaan dengan tujuan untuk mendapatkan laba. Badan usaha perseorangan memiliki kelebihan dan kekurangan. Adalah 1. Organisasi mudah. 2. Keuntungan sepenuhnya milik pribadi. 3. Rahasia terjamin. 4. Kebebasan bergerak. 5. Pajak rendah. 6. Ongkos organisasi rendah. Sekarang, kekurangan badan usaha perseorangan adalah 1. Tanggung jawab pemilik tidak terbatas. 2. Modal terbatas. 3. Kontinuitas tidak terjamin. Dan 4. Kerugian ditanggung sendiri. Dan sekarang kita akan membahas tentang badan usaha firma. Apa sih firma itu? Firma adalah persekutuan dua orang atau lebih untuk mendirikan dan menjalankan suatu perusahaan di bawah nama bersama, dan masing-masing sekutu atau anggota memiliki tanggung jawab yang sama terhadap perusahaan. Firma juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan firma: 1. Kebutuhan modal mudah terpenuhi. 2. Pembagian tugas dalam mengelola perusahaan. 3. Risiko perusahaan dipikul bersama dengan sekutu. 4. Kelangsungan badan usaha lebih terjamin. 5. Adanya akta notaris maka mudah untuk mendapatkan pinjaman modal. Nah, sekarang kekurangan firma. Kekurangan firma memiliki berbagai macam. 1. Terjadi perselisihan antar pemilik. 2. Tidak adanya pemisahan antara kekayaan pribadi dan aset perusahaan. Yang ketiga, jika satu anggota keluar atau meninggal, maka firma bubar. Yang terakhir, kesalahan pada seseorang anggota harus ditanggung bersama. Persekutuan komanditer. Apa itu persekutuan komanditer? Persekutuan komanditer adalah persekutuan dua orang atau lebih untuk mendirikan usaha di mana satu atau beberapa orang sebagai sekutu yang hanya menyerahkan modal dan sekutu lainnya menjalankan perusahaannya. Persekutuan komanditer atau CP terbagi menjadi dua.
1. Sekutu pasif. Sekutu pasif merupakan sekutu atau anggota yang hanya menyerahkan modalnya saja. Yang kedua, sekutu aktif. Sekutu aktif merupakan sekutu atau anggota yang berperan menjalankan perusahaan. Persatuan komanditer memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah 1. Dikelola oleh sekutu yang profesional. 2. Lebih mudah mendapatkan modal. 3. Kemampuan manajemen besar. Dan 4. Resiko ditanggung bersama. Di sini kekurangannya adalah 1. Tanggung jawab sekutu pasif besarnya hanya berkisar dari modal yang telah ia tanam. Yang kedua, modal yang telah disetorkan ke perusahaan sangat sulit untuk ditarik kembali. 3. Anggota aktif pada CP mempunyai tanggung jawab tanpa batas. Dan yang keempat, mudah mengalami konflik antar sekutu pengusaha. Perseroan terbatas atau PT. Apa itu perseroan terbatas atau PT? Perseroan terbatas atau PT adalah suatu bentuk badan usaha berbadan hukum di mana modalnya terdiri dari saham-saham yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Saham-saham yang menjadi modal pendirian perseroan terbatas dapat diperjualbelikan sehingga perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu melakukan pembubaran perusahaan. Kekuasaan tertinggi pada perseroan terbatas ditentukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. Perseroan terbatas atau PT dibagi menjadi 3, yaitu PT terbuka, PT kosong, dan PT tertutup. PT terbuka atau perseroan terbatas terbuka disebut juga dengan PT yang di-go publik karena penanaman modalnya terbuka untuk masyarakat luas. PT terbuka menjual sahamnya ke khalayak melalui pasar modal atau go publik. Contohnya, 1. Bank PT BCA Tbk, 2. PT Unilever, 3. PT Astra International. PT kosong adalah PT yang mempunyai badan usaha, akta pendirian dan izin usaha, tetapi kegiatan usahanya sudah tidak berlangsung. PT kosong tidak memiliki aktivitas lagi, hanya tinggal nama yang masih terdaftar. Biasanya PT kosong memiliki hutang besar yang sulit untuk dibayar. Contoh PT kosong adalah PT Adam Air dan PT Asian Biskuit. PT tertutup. PT tertutup adalah jenis perseroan terbatas yang tidak memperjualbelikan saham-sahamnya kepada masyarakat luas. Modal PT tertutup berasal dari kalangan tertentu saja, misalnya sahamnya dari kerabat dan keluarga saja. Contoh dari PT ini adalah Salim Group, Bakery Group, Sinarmas Group, dan Lipo Group. Perseroan terbatas atau PT memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan PT memiliki 6 macam. 1. Perseroan terbatas merupakan badan hukum sehingga kelangsungan hidupnya terjamin meskipun terjadi pergantian pemilik. 2. Para pemilik saham hanya bertanggung jawab sebesar modal yang ditanamkan. Yang ketiga, pemindahan saham dari satu pemilik saham kepada pemegang saham lainnya dapat dilakukan dengan mudah. 4. Perseroan terbatas dapat memperluas usahanya dengan mudah karena kemudahan dalam menjalankan tambahan modal. Yang kelima, efisiensi di bidang kepemimpinan. Yang keenam atau yang terakhir, penggunaan sumber-sumber modal perseroan terbatas atau PT lebih efektif dan efisien karena dikelola oleh para spesialis. Dan sekarang tentang kekurangan PT. 1. Modal pendirian yang besar. 2. Proses pendirian perseroan terbatas cenderung lebih sulit dibandingkan jenis badan usaha lainnya. Yang ketiga dan yang terakhir, perseroan terbatas dikenakan pajak karena merupakan salah satu subjek pajak.